kelompok 5 akan menjelaskan asas teori Handayani. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Azahra Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas belajar sepanjang hayat. Hai, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fitri Fadila. Saya akan menjelaskan tentang asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama ada asas tuturi Handayani. Kalian tahu nggak sih apa itu asas tuturi Handayani? Biasanya kita hanya melihat di web sekolah ataupun di logo-logo yang ada di informasi tentang pendidikan. Jadi sebetulnya asas tuturi Handayani merupakan bermakna asas yang kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri tanpa berpengaruh pada aturan-aturan yang ada. Kemudian dalam dunia pendidikan, didik itu bukan segala-galanya, karena peserta didik juga dapat mengekspresikan dirinya sendiri tanpa harus dipaksa ataupun dipengaruhi oleh keputusan dari seorang pendidik itu sendiri. Nah, asas tuturi Handayani ini dikemukakan oleh Kiger Dewantara yang kemudian dikembangkan lagi oleh Dr. Andes Raden Mas Panji Sosokarno dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingmar Sosmikulodo dan Ingmadia Mamunkasa. Jadi ketiga semboyan itu menjadi satu kesatuan, yaitu yang pertama Ingmar Sosmikulodo yang berarti dari depan memberi contoh, yang kedua Ingmadia Mamunkasa dari tengah memberikan dorongan atau memberikan semangat, dan yang ketiga yaitu tuturi Handayani yaitu dari belakang memberikan dorongan. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah itu mengemban 2 hal pokok, yaitu yang pertama, mempelajarkan peserta didik secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kemauan peserta didik belajar secara mandiri sebagai basis pendidikan belajar sepanjang hayat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Hadis tersebut merupakan dasar dari ungkapan lifelong education atau pendidikan seumur hidup. Jadi, secara umum, pendidikan sepanjang hayat memungkinkan setiap manusia, khususnya warga negara Indonesia, agar memiliki tujuan. Asas kemandirian belajar adalah suatu kecakapan untuk melakukan suatu aktivitas belajar secara mandiri atau keinginan diri sendiri untuk menguasai suatu pembelajaran agar dapat memecahkan suatu masalah yang akan dihadapi. Kemandirian belajar tidak hanya bergantung pada kognitif, tetapi juga tergantung pada psikologis, yaitu motivasi. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang ada pada dalam diri siswa itu sendiri, dan motivasi untuk belajar dan memahami materi itu sendiri demi kepuasan pribadi dan mencapai hasil yang baik. Motivasi intrinsik dapat berdampak pada siswa, diantaranya yaitu keterlibatan yang tinggi, kepuasan pribadi, dan resiliensi. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang diperoleh dari lingkup eksternal dan peserta didik hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi bukan dari prosesnya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, this song's very dance.